Oke, selamat malam Kak Pepi. Terkait dengan viralnya permintaan maaf Kakak di media sosial ditunjukkan kepada Lesti, mungkin alasannya itu karena apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Ya kita kan sesama manusia, dan apalagi kita kan juga mungkin kalau dilihat kemarin itu kan saya itu seperti ya marah-marah, berbicara salah. Ya saya harus minta maaf sebagai seorang muslim, sebagai sesama manusia, agar masalah ini sepertinya tidak meruncing. Karena pada dasarnya Pak Yoni ini hanya ingin Lesti itu sowan doang. Soal, berarti intinya kata-kata Kakak yang tidak mengenakan, di situ Kakak meminta maaf kepada Lesti. Iya, Itu. betul. Terkait oleh diedit atau tidak dieditnya. Itu alasan Kakak mungkin ya. Iya, karena banyak yang tiba-tiba langsung saya marah-marah gitu. Padahal kan itu awalnya nggak seperti itu. Hmm. Nah, ini terkait di Polda sendiri, update-nya seperti apa sih? Di Polda itu besok pengacaranya dipanggil. Setelah itu minggu depan Pak Yoni, setelah itu minggu depannya saya. Oh, berarti dari pihak pengacara Yoni Dores dipanggil untuk ke Polda. Iya, untuk memberikan keterangan. Oh, memberikan keterangan terkait laporan yang Betul. kemarin dilayangkan ke Lesti. Jam berapa itu? Pagi ya. Oh, untuk dimintain keterangan itu ya. Iya, betul. Nah, ini terkait perkembangan terbaru kan, dari pihak LMKN sendiri ingin memediasikan antara Lesti dan juga Yoni Dores. Nah, Kakak sendiri melihatnya seperti apa sih terkait rencana tersebut ya? Saya seneng LMKM ingin memediasikan Pak Yoni dengan Lesti. Iya, seneng sekali. Itu memang tanggung jawabnya LMKM. Tapi kenapa LMKM Mas Dharma memberikan statement dulu sebelum ketemu langsung dengan Pak Yoni? Itu yang saya agak sedikit kecewa ya. Sehingga karena apa? Statement atau komen dari ketua LMKM itu sangat berpengaruh untuk giring opini penilaian Pak Yoni itu. Apalagi Mas Tito Sumarsono itu kan kawan sohibnya Pak Yoni Dores. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih mediasi. Tapi sempat tahu gak sih komunikasi dari pihak LMKN ke Yoni Dores itu apa sih yang dibicarakan gitu? Awalnya ya mereka bertanya masalah performing. Yoni bilang, gue nggak masalah yang performing. Dijelasin tuh, tapi masih aja ada kita lihat komen yang beda lah di sosmed atau di TV. Nah tapi kemarin Pak Yoni telepon saya, nih Pak Dharma sama Mas Tito telepon gue nih, Fev. Dia mau mediasiin kita semua. Gimana menurut lo? Gue bilang ya udah oke aja, tinggal atur waktu. Ya yang dibahas awal mereka kan nggak ngerti ya kita klaim apa ya. Dia pikir kita tuh klaimnya kok Lesti itu bernyanyi di panggung di Indosiar. Yang kita klaim padahal bukan itu. Bukan kita klaim juga di YouTube Lesti itu nyanyi di panggung-panggung itu. Yang kita klaim itu adalah cover. Lesti membuat cover tanpa seizin atau tidak menulis penciptanya. Maaf ya Mas, kalau Lesti kan timnya itu bukan tim yang sembarangan. Pasti sudah profesional juga timnya, manajernya, semuanya. Seharusnya dijaga artisnya, dilihat dong entah di YouTube entah di mana, ada nggak cover-cover yang kira-kira bukan mereka upload. Kalau ada memang cover yang mereka merasa tidak upload, harusnya mereka klarifikasi atau mereka dihubungi Yoni langsung dijawab atau mungkin harusnya mencari Yoni dong. Dicari Pak Yoni menginformasikan, Pak, ini kan lagu Bapak, maaf pihak Lesti tidak merasa mengcover lagu-lagu ini gini sebelum Pak Yoni kirim somasi, apalagi sebelum Pak Yoni LP. Seharusnya mah segera mereka memberitahukan atau klarifikasi bahwa itu bukan upload tim mereka. Menurut saya gitu ya, orang yang bukan pakar hukum, bukan siapa-siapa, tapi secara logika harusnya begitu. Sehingga laporan polisinya Pak Yoni itu mentah. Karena ada bukti bahwa mereka itu merasa mereka bukan mereka. Nah sampai sekarang kan mereka diam aja. Diam itu bisa mas. Tapi dalam hal ini diam sebaliknya. Sampai Gimana? ada komunikasi gak sih? Nggak ada sama sekali. Sampai saat ini. Sampai saat ini udah 1 minggu lebih.
Nah ini kan dari respon Lesti ya Kak, dari melalui kuasa hukumnya itu menyatakan masih mempelajari pelaporan dasar dari Pak Yoni dan istilahnya menunggu perkembangan terbaru dari pihak Pak Yoni saja. Melalui kuasa hukumnya dia berstatement seperti itu melalui surat yang dilayangkan diumumkan di media sosial. Mungkin respon itu gimana sih menanggapinya? Menunggu respon dari Pak Yoni juga gitu. Masih menunggu dan mempelajari trik dasar pelaporan Pak Yoni sendiri. Kalau dasar pelaporan kan sebenarnya tinggal dia ke Polda aja. Dia ke Polda aja. Kan saya ada foto laporannya. Ditemui aja penyidiknya. Yang diklaim apa sih Pak? Gini gitu dong kalau sebagai pengacara. Tapi semisal nantinya ada mediasi dari pihak Yoni, mungkin Kakak sendiri mungkin mau nggak sih untuk keduanya? Untuk ada rencana dari pihak LMKN yang disatukan itu? Kalau sampai saat ini saya menyetujui akan mediasi. Tapi kalau sudah ada pemanggilan tingkatannya istilahnya sudah lebih tinggi lagi di polisi, saya nggak tahu ya semua gimana Pak Yoni. Karena bukan apa Mas, kalau kita lanjut jalan terus itu kita membuktikan bahwa kita tidak ada menuntut dana atau uang, apalagi uang yang 4 miliar itu tuh bukan kehendak kami. Nah ini sosok di mata KPP sendiri ya, Pak Yonidores itu seperti apa sih sosoknya? Dia itu kayak kakak saya, guru saya. Dia tuh yang banyak mengajarkan saya dari usia saya 15 tahun. Saya jadi bisa bernyanyi, saya bisa bikin video klip bareng Elma Tiana zaman dulu tuh di Bali. Saya bisa kenal banyak artis, saya bisa jadi manajer artis, saya bisa masuk ke dunia film. Itu semua berkat Pak Yoni. Jadi saya nggak mungkin melupakan jasa-jasa beliau. Jadi sebenarnya saya ini menjadi asistennya dia karena saya hanya ingin membantu dia mendapatkan hak-haknya dia di usianya umur 70 tahun ini. Apa sih yang selalu dikenang dari Yonidores buat KPP sendiri? Wah ini orang sosok berjasa buat gue gitu. Saya itu dulu nggak bisa nyanyi Mas. Saya bisa nyanyi karena dia ngajarkan saya di studio. Dan saya bisa jadi guide-nya bermacam-macam penyanyi terkenal itu karena beliau. Kesempatan itu nggak semua penyanyi bisa ada, bisa punya. Dia kasih saya banyak kesempatan itu. Sampai sekarang pun dia masih memberikan kesempatan saya dan ada beberapa lagu untuk saya. Gitu loh. Nah, sekarang orang sebaik itu dan tanpa saya bayar. Tanpa saya bayar loh. Malah dia yang ngasih saya duit. Jadi kalau mau dibilang Yoni itu pemeras, mata duitan, enggak lah. Asetnya dia banyak Mas. Di Bandung aja rumahnya 2. Belum di Bekasi. Dari Pak Yoni sendiri, apa sih yang diinginkan saat ini kepada Lesti? Sampai saat ini dia hanya ingin ketemu dan ingin menanyakan nyanyi lagu ini siapa yang suruh dan dari mana, itu aja. Ada yang mengatakan kan kenapa nggak ke pihak IO ataupun bahkan produser, hanya kepada tertujunya Lesti. Dari beberapa statement mungkin dari praktisi hukum. Nah itu pandangannya gimana? Kalau produser dan label kan memang sudah didatangi dan bahkan jadi dapat surat haki kan itu. Nah kalau penyelenggara sudah. Kalau boleh jujur kita juga udah somasi penyelenggaranya kok. Oh sudah clear gitu ya, bisa dibilang? Enggak. Belum dapat jawaban juga. Oh belum dapat jawaban, halnya sama seperti itu. Jadi ya sudah, jadi mungkin untuk hal itu biar Pak Yoni yang menjelaskan. Mungkin balik lagi, apakah permintaan maaf kakak itu terkait, mungkin biar di media sosial, terkait hujatan yang didapatkan kepada KPP sendiri? Ya saya sih telan mentah-mentah aja Mas. Selama saya merasa saya nggak begitu, ya saya cuek aja. Toh dalam kehidupan saya sehari-hari juga kanan kiri orang masih banyak yang tersenyum kok ke saya, bahkan mengulurkan tangan ke saya gitu. Jadi mereka masih baik-baik kok semua masyarakat ke saya. Nah ini sebenarnya somasi itu dilayangkan sampai 2 kali bahkan ke rumah ya Kak, itu gimana ceritanya? Iya, pertama saya datang ke Mang Yoni itu sana nggak ada tanggapan. Maaf ya, ini kata pencipta lagu yang ada di sosmed, mungkin pencipta lagunya Dede Lesti kali ya. Dia bilang ya Dede Lestinya lagi syuting gini-gini, jadi nggak bisa ngedatengin. Mungkin kalau Lestinya ada juga pasti ditemuin kan gitu. Lah kan kita kasih nomor telepon Mas. Kita kasih nomor telepon, kasih alamat. Kalau memang ingin nemuin harusnya dihubungin dong. Betul nggak? Nah ini 3 kali betul-betul
kita kasih, tapi nggak ada respon. Nah Kak, mengutip wawancara kemarin Kakak katanya ngefans Ya. sama Lesti. Itu gimana Kak? Kan satu sisi kata ngefans, satu sisi Kakak mungkin bisa dibilang orang kontra lah untuk ikut melaporkan Lesti mungkin. Iya, saya kontra, bingung. Pada dasarnya memang saya ngefans sama Lesti. Cuman karena saya ke rumahnya berkali-kali dan dia tidak ada sambutan, jujur saya jadi kecewa, sedih gitu. Orang yang saya fans kok begini gitu aja. Terakhir ketemu tuh kapan sih Kak? Dari pihak Yoni bukan bahkan dengan Lesti itu? Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Kalau kita udah pernah ketemu, udah pernah diskusi sama Lesti, terus kita mau ngelaporkan, itu baru jahat. Itu baru gimana? Kita nggak pernah ketemu, justru kita pikir dengan adanya bapak-bapak di Polda mungkin bisa bikin duduk bareng. Oh, bisa mencari solusi. Betul. Kita tuh cuma cari solusi. Dan balik lagi Kak, ngefestnya ini dalam hal apakah karena nyanyinya atau ada hal yang lain? Ya nyanyinya lah. Sejak kapan itu? Ya sejak dulu. Sejak dulu sebelum saya tahu dia mengcover malah. Tapi setelah saya tahu dia mengcover, apalagi kita datang ke sana nggak diterima, saya kecewa gitu. Kok Lesti gitu ya? Kenapa kok nggak mau nemuin itu aja? Oke. Gitu. Terakhir mungkin apa sih yang pesen dari KPP untuk Lesti sekarang? Ya, Dede Lesti, kita sama-sama penyanyinya, gitu. Kita sama-sama penyanyi lah, yang juga harus menghargai pencipta lagu. Walaupun mungkin Dede belum pernah ada istilahnya kontrak serius atau apa, tapi pada dasarnya Pak Yoni itu hanya ingin ketemu Dede Lesti baik-baik, ingin kenalan juga seperti itu. Dan lagi pula jangan urusan yang namanya sudah di polisi itu juga jangan diremehkan, karena pada dasarnya kalau masih memang menunggu pemanggilan itu masih gampang, tapi kalau untuk selanjutnya nanti lebih susah lagi kita cabut berkasnya, cabut perkaranya itu aja sih. Pak Yoni saat ini gimana sih Kak kondisinya? Psikisnya kan pastilah dia diserang berbagai dari fans-fansnya Lesti mungkin. Untuk saat ini capeknya kenapa? Capek, dan sebenarnya apa ya? Karena kita merasa juga kita nggak ada niat jahat. Ya jadi saya menenangkan Pak Yoni, santai aja. Toh juga Allah Maha tahu, Maha segalanya, Mas. Niat kita di dasar hati itu apa? Kalau memang Pak Yoni ingin niat mau meres atau mau jahat ke Lesti, kenapa nggak dari dulu aja? Memang sekarang ini memang harus semua ini terjadi itu. Bukan kenapa sih dari dulu ini. Terus juga ngomong kenapa sih cuma Lesti aja yang diklaim? Kenapa penyanyi lain? Ada deh anak DA 3 di sini ada. Ilham dan lain-lain. Mereka izin, walaupun mereka bayar tahun depan juga nggak masalah Pak Yoni loh, gitu. Bukan masalah nominal, izin. Saya bisa kasih lihat nih izinnya DA 3, ada di saya. Mohon maaf ya Pak Yoni, izin, ya kan ada izinnya. Untuk menyanyikan lagu, salah satu lagu ini. Iya, dari siapa tadi? Yang kering. Ilham nih. Ilham DA 3. Ke Pak Yoni menyanyikan lagunya. Ke Pak Yoni. Oh, okay. Sudah? Oke. Oke.